Ini sekarang kita bahas ciri sukma yang terlepas. Apa aja cirinya? Ini Bapak Ibu yang sedang sakit, yang sudah lama sakit mah nggak sembuh-sembuh, ya bertahun-tahun sakit mah, yang jinnya susah dikeluarin, bisa jadi karena ada sukma yang terlepas. Ya. Yang pertama, jadi sukma terlepas itu orangnya akan mengalami pelemahan secara fisik. Bapak Ibu, kenapa orang makin tua makin lemah? Karena sukmanya makin lama makin lepas. Perhatikan, orang-orang yang dia taat sama Allah, itu walaupun sudah tua, apalagi kalau dia rajin baca Quran, itu matanya aja masih bagus, fisiknya masih bagus. Kenapa? Karena jiwanya terjaga dengan kalamullah, dengan doa-doa perlindungan, dengan zikir dia kepada Allah. Tetapi kalau preman masih mudanya, mohon maaf ya, dia dengan gaya hidupnya hedonis, bahkan bisa jadi dia korupsi, makan uang-uang haram. Lihat aja perbandaannya. Itu sudah tampak jelas itu. Ya. Nah, ciri yang pertama, ciri sukma yang terlepas. Yang pertama, penyakit yang tak kunjung sembuh atau kambuhan. Kirain udah sembuh, udah setahun nggak berasa, sekarang berasa lagi kayak dulu. Nah, itu sebenarnya bisa jadi patut diduga ada sukma yang terlepas. Gitu. Yang kedua, emosional, baper. Kenapa? Karena sukma yang terlepas itu di tubuh kita ada ruang kosong. Jin, setan dari golongan jin akan masuk dan dia yang membersamai kita. Terus yang ketiga, ngantukan. Jadi kalau Bapak Ibu tidurnya cukup tapi tetap ngantukan, nah ini ada ruang ya dari kesadaran kita yang lepas. Ya. Atau Bapak Ibu mengalami tekor energi, gampang capek, itu karena sukma lepas. Apalagi mohon maaf ya Bapak Ibu yang kerja di sebuah perusahaan yang bosnya, pemilik perusahaan itu melakukan pesugihan, maka Bapak Ibu sukmanya akan sangat mungkin diambil, karena ini banyak kasusnya. Ya, paham ya? Bagi Bapak Ibu kerja dengan orang-orang yang melakukan pesugihan, Bapak Ibu bisa jadi sukmanya ada yang diambil. Karena salah satu perjanjian adalah semua yang memanfaatkan dari harta pesugihan itu, kalau dia bentuk perusahaan, kita kerja di perusahaan itu, maka kita akan keambil. Ya, sukma kita jadikan tumbal. Ya. Terus yang keempat, mudah lupa. Yang kelima, malas dan berat untuk belajar, sulit konsentrasi. Ini anak-anak Bapak Ibu yang Bapak Ibu izinkan dibiarin main game semaunya, hanya butuh waktu 6 bulan, sukma di kepala anak Bapak Ibu akan lepas, keambil. Coba aja perhatikan. Ya, karena kita sudah meneliti ini. Hanya butuh 6 bulan sukmanya lepas, dia akan pertama yang paling rendah itu sudah sulit konsentrasi. Belajar bawaannya bete aja. Kenapa? Karena energinya nggak ada untuk belajar. Untuk fokus sudah sulit. Makin Bapak Ibu biarkan, ya, mulai dia tuh jadi emosional. Kenapa? Karena sukma yang kosong diisi jin. Bahkan tahap paling bahayanya itu adalah gila. Orang-orang yang senang main game itu. Apalagi kalau main gamenya nih, dicatat ya, PUBG, Mobile Legend, Free Fire. Ada satu lagi yang dari Jepang, saya kemarin dikasih tahu itu tapi saya lupa namanya. Ya, jadi hati-hati ya. Terus yang keenam, stres, depresi, linglung. Biasanya ini di korban-korban bencana alam atau orang-orang yang mengalami siksaan, ya. Jadi lepas. Terus trauma atau fobia. Ada kawan saya kecelakaan, ada keluarganya yang meninggal, setelah itu nggak berani lagi bawa mobil. Tapi alhamdulillah setelah diterapi, akhirnya beliau berani lagi bawa mobil. Ada orang kecelakaan motor, nggak berani lagi bawa motor. Kenapa? Karena lepas. Jadi Bapak Ibu yang pernah kecelakaan, potensi sukmanya sudah ada yang lepas. Terus pingsan, koma. Jadi orang pingsan itu adalah fenomena sukma terlepas. Yang kesembilan, hilang ingatan, gangguan jiwa atau psikis. Ya.